Ka'ab bin Ujrah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari golongan Ansar yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak diketahui secara pasti tanggal, bulan, tahun kelahirannya Ka'ab bin Ujrah karena minimnya sumber informasi. Ka'ab bin Ujrah wafat pada tahun 52 Hijriyah di Madinah dalam usia 75 atau 77, dengan tangan yang putus dalam sebuah jihad fisabilillah. Sebagaimana masyarakat Arab pada waktu itu, Ka'ab bin Ujrah juga menyembah berhala. Beliau memiliki berhala yang sangat beliau muliakan dan selalu diusap-usap. Udadah adalah salah satu teman baik dari Ka'ab bin Ujrah yang ikut dalam Baiat Aqobah. Ubadah tidak ingin temannya itu berlarut-larut dalam menyembah berhala, kemudian Ubadah bin Samit agar temannya itu mendapat kebaikan hakiki dengan memeluk Islam, sehingga beliau berusaha mendakwahinya agar memeluk Islam. Sayang Ka'ab bin Ujrah menolak. Ubadah bin Samit merupakan seorang yang tidak pantang menyerah dalam mendakwahi temannya Ka'ab bin Ujrah agar memeluk Islam. Pada suatu hari ketika Ka'ab bin Ujrah keluar dari rumahnya, secara diam-diam Ubadah masuk di rumahnya dengan membawa kapak dan menghancurkan berhalanya. Ketika Ka'ab bin Ujrah tiba di rumahnya dan melihat berhala kesayangannya hancur, beliau pun berkata, "Siapa yang telah melakukan ini?" Orang-orang di sekelilingnya pun menjawab, "Ubadah bin Samit." Ka'ab bin Ujrah pun keluar rumah dalam keadaan emosi untuk menemui Ubadah bin Samit. Namun beliau berpikir dengan hatinya bahwa yang dilakukan temannya itu adalah benar, maka kemudian beliau mengikrarkan keislamannya. Allah telah menurunkan satu ayat Al-Quran tentang keadaan sakit Ka'ab bin Ujrah. Peristiwa itu terjadi ketika kaum muslimin bersama Nabi Muhammad sedang berihram untuk menunaikan ibadah umrah. Namun, kaum musyrikin menghalang-halangi untuk menuntaskan niat kaum muslimin. Ka'ab bin Ujrah berkata, "Waktu itu, aku bersama Nabi Muhammad di Hudaybiyah dalam keadaan berihram. Sementara kaum musyrikin menghalangi kaum muslimin untuk menyempurkan ibadah umrah. Saat itu aku punya rambut yang panjang dan kutu-kutu di rambutku berjatuhan di wajahku. Lalu Rasulullah berjalan melewatiku, kemudian beliau bersabda, 'Apakah kutu-kutu di kepalamu menyakitimu?' Benar. Maka, beliau memerintahkan agar rambutku digundul, dan turunlah ayat tentang fidyah. Yang dimaksud ayat fidyah itu adalah firman Allah, artinya, jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban." Qs. Al-Baqarah ayat 196. Dalam riwayat lain, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah dibawa menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang kutu berjatuhan di wajahku. Maka beliau bersabda, 'Aku tidak mengira penderitaan yang engkau alami sampai seperti ini. Apakah engkau punya kambing?' Aku menjawab, 'Tidak.' Maka beliau bersabda, 'Berpuasalah selama 3 hari, atau berikanlah makan kepada 6 orang miskin, setiap orang miskin mendapat setengah sah makanan, dan cukurlah rambut kepalamu.'" Ka'ab mengatakan, ayat ini turun khusus mengenai diriku, akan tetapi, maknanya umum bagi kalian semua. Ka'ab bin Ujrah telah meriwayatkan 47 hadis yang diantaranya disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan bahwa sejumlah orang yang meriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Di antaranya, putra-putra Ka'ab bin Ujrah sendiri yaitu Sa'ad, Muhammad, Abdul Malik dan Rabi. Selain mereka, ada Tariq bin Syihab, Muhammad bin Sirin, Abu Wail, Abdullah bin Makil, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dan penduduk Madinah, Kufah lainnya.